Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas drakor The Tale of Gumiho episode 4. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Semua penduduk desa menghilang. Sambil mencari dan menyelidiki, Jia merekam semuanya. Semua barang penduduk seakan ditinggalkan secara bersamaan. Kemudian Jia melaporkan hal itu pada polisi. Sementara itu, Yeon melihat keanehan di tepi pantai dan menyelidiki hal itu. Yeon menyadari kalau itu adalah perbuatan Imugi. Nenek Yeon yang merasakan Yeon membunuh seseorang juga merasakan soal Imugi, tapi nggak tahu di mana kehadiran Imugi ini. Kyung-hee mengatakan pada Jia kalau semalam dia mendengar suara bayi pada pukul 2.40 subuh. Padahal di desa itu nggak ada penduduk yang sedang hamil, dan semua jam mati di pukul 2.40 itu. Jin berpindah kepada Yeon dan Jia yang udah ada di kota. Yeon membelikan Jia handphone karena Rang udah mengambil HP Jia. Lalu Jia meminta nomor HP Yeon dan pergi. Sementara itu, Yuri memberi laporan pada Rang soal Shinju. Rang ingin Yuri terus mendekati Shinju karena Shinju adalah kesukaan Yeon. Rang menemui Yeon dan terus memancing Yeon. Apa mungkin sesuatu di sumur itu adalah dia yang membunuh kekasih Yeon? Yeon kesal dengan itu. Ternyata Rang sangat dendam pada Yeon dan menginginkan Yeon untuk membunuhnya. Sama seperti hari itu, hari di mana Rang membunuh manusia satu desa karena merusak gunung dan ketakutan. Dan dihukum. Yeon menghukum Rang atas perintah hakim akhirat, menyuruh Yeon menghukum Rang yang membunuh banyak manusia tidak berdosa dengan nyawa Rang sendiri, di mana Yeon menebas Rang. Rang terus memancing Yeon untuk membunuhnya agar kekasih Yeon hidup. Yeon menghunuskan pisaunya pada Rang, tapi bohong, itu hanya gagang pisau yang dibalik Yeon. Sementara itu, Jia terus menyelidiki soal penduduk desa itu. Yeon dihukum karena telah membunuh dukun itu. Yeon menerima hukumannya. Yeon melakukan itu demi Jia. Yeon merasa Jia benar-benar mirip dengan Aum, tapi Jia nggak punya butiran rubah dari Yeon. Dan Yeon sangat menentang Yeon kembali berhubungan dengan Aum yang berinkarnasi. Yeon meminta izin neneknya agar hukumannya ditunda sebentar karena Jia mengajak makan malam. Si nenek marah dong, tapi Yeon membujuknya lalu pergi. Yeon membawa seikat daun mugwort sebagai balasan diajak makan karena rubah tidak bisa berutang. Saat Jia mengelus rambut Yeon merasa Jia makin mirip dengan Aum. Lalu mereka pun makan bersama. Lalu lanjut dengan ngobrol tentang banyak hal. Jia bercerita soal orang tuanya dan sedih, lalu menutup telinganya. Yeon yang melihat hal itu lalu mengingat Aum lagi. Yeon berjanji kalau Jia akan menemukan orang tuanya. Sementara itu, Rang mendatangi bapak yang diberi bayi bersegel oleh Rang. Ternyata bapak ini adalah orang yang menyelamatkan Rang sewaktu sekarat habis ditebas sama Yeon. Bapak satu ini juga berumur panjang, tapi bapak ini adalah manusia. Si bapak ini juga merawat bayi yang diberi Rang. Di tengah jalan, Jia berpisah dengan Yeon karena hendak pergi ke layatan ibu temannya. Sebelum berpisah, Yeon memberikan sekantong biji kacang merah pada Jia. Ini adalah sebagai jimat. Kemudian Jia pergi ke tempat nelayan. Jia memeluk teman dekatnya ini yang sedang kehilangan ibu, lalu menghiburnya. Yeon kembali ke neneknya dan menerima hukuman yang diberikan. Yeon dihukum di penjara gunung salju selama sepekan, di mana waktu di bumi adalah sehari, sementara waktu di situ adalah 7 tahun. Di tempat makan di tempat pelayatan, Jia bertemu Rang. Rang kembali ingin mencoba memancing Jia. Rang menceritakan, dulu gunung dibakar karena cinta pertama Yeon. Juga menceritakan kalau Yeon mengira Jia adalah reinkarnasi Aum dan rela dihukum karena harus membunuh dukun itu. Jia pun bertanya di mana Yeon sekarang. Rang tidak memberitahu, lalu merobek kantong baju Jia dengan kekuatannya, menyebabkan kacang merah dari Yeon berjatuhan. Jia nggak menyadari hal itu. Ternyata hantu-hantu anak di sana melihat hal itu dan mulai menempel pada Jia. Jia mencoba menghubungi Yeon, tapi nggak bisa, percuma aja. Saat berjalan di lorong, tiba-tiba lampu mati. Lalu ada buah berguling dekat kaki Jia. Jia memungutnya. Saat berdiri, ada 2 anak perempuan yang di depan Jia. Mereka mencari ayahnya. Sebenarnya mereka udah mati, mereka adalah hantu, tapi Jia nggak tahu. Jia melihat anak-anak itu memakai sepatu terbalik. Rekan kerja Jia memanggil. Saat berbalik lagi, ternyata anak-anak itu udah nggak ada.
Di luar saat hendak pulang, Jia menyadari kantong kacang merah itu udah bolong dan isinya udah gak ada. Tiba-tiba, dua anak tadi menarik syal Jia, menyebabkan Jia tercekik dan terjatuh. Yeon menyadari Jia kehilangan kantong itu, lalu minta tolong neneknya untuk melepaskan hukuman itu sebentar aja, tapi gak bisa. Akhirnya Yeon memilih neraka pisau agar hukumannya bisa 1 hari saja. Yeon gak peduli, meski harus terus berada di tubuh manusia itu. Dia tersadar dari pingsannya dan dirawat oleh rekannya ini. Dan dia bercerita soal anak yang memakai sepatu terbalik. Teman dia ini mengatakan kalau itu hantu. Hantu biasa memperlihatkan barang-barang terbalik. Terus dia nanya dong ke temannya ini, kenapa temannya ini juga memegang buku terbalik. Ternyata itu adalah ulah dua anak tadi yang menempel terus pada Jia. Tiba-tiba bel pintu Jia berbunyi tapi nggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba lagi lampu ruangan Jia hidup mati kayak gitu. Akhirnya Jia berlari keluar rumah, tapi anak-anak itu terus mengikuti Jia. Jia bersembunyi di lobi gedung orang lain. Anak-anak itu menggodor pintu. Saat suara anak-anak itu udah nggak ada di luar, malah ada suara mereka di dalam lobi itu dong. Terus Jia menaiki tangga gedung itu dan sampai di atap. Tapi malah banyak anak-anak mendekati Jia dan meminta tubuh Jia. Jia terpojok ke pinggiran gedung dan jatuh. Scene berpindah pada Yeon yang pergi ke neraka pisau. Yeon harus menyeberangi jembatan di mana pisau akan terus bertebangan mengarah padanya. Dengan sangat-sangat bersusah payah berjalan menghindari pisau yang mengarah padanya. Tertusuk di badan, di tangan, kaki, sampai berdarah. Yeon terus berusaha. Yeon mencabut pisau di kakinya agar gak sakit dan melangkah lagi. Lalu Yeon pingsan dong. Tapi Yeon tersadar lagi karena kenangannya dengan Jia dan Aum. Yeon udah gak peduli lagi. Meski Jia bukan reinkarnasi Aum, rasa sakit ini gak akan sebanding jika harus kehilangan Jia karena kematian Jia. Yeon terus berusaha mencapai ujung jembatan itu dan berhasil. Lalu Jia yang jatuh ditahan Yeon dengan badannya yang udah luka-luka dan pingsan. Jia ngelihat Yeon dalam kondisi sekarat. Jia langsung nangis karena keadaan Yeon itu. Tiba-tiba air mata Jia yang jatuh tadi jadi butiran rubah yang kelihatan sama Yeon. Akhirnya Yeon menemukan reinkarnasi Aum dan mengatakan kalau dia udah nunggu Jia.